A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian semuanya sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi pembahasan matematika peminatan. Matematika wajib ya, matematika umum ini untuk IPS dan IPA. Kita akan meneruskan mengenai dimensi 3, ruang dimensi 3. Nah, kita akan membahas mengenai sudut ya, mengenai sudut di dalam ruang dimensi 3. Baik, oke, kita perhatikan di sini. Ini sudut ya, sudut antara garis dan bidang. Jadi kalau ada garis dan bidang seperti ini, ada garis G dan bidang. Sudut antara garis dan bidang merupakan sudut antara garis dan bayangannya. Jadi yang disebut dengan sudut itu adalah sudut yang dibentuk adalah garis dengan bayangannya, gitu ya. Bila garis tersebut diproyeksikan kepada bidang tersebut. Kemudian definisi yang kedua, sudut antara dua bidang. Kalau tadi garis dan bidang, sekarang ada dua bidang. Jadi misalkan di sini ada dua bidang ya, antara alfa dan beta. Nah, kemudian kita akan mencari sudutnya. Bagaimana cara mencari sudutnya? Yaitu sudut ini dibentuk oleh dua garis yang tegak lurus. Jadi dibentuk oleh dua garis yang tegak lurus, garis potong pada bidang. Jadi ini adalah dua garis yang dibentuk oleh, berarti ini kan kalau di sini ada dua bidang ya, ada dua bidang. Kita harus membentuk dulu sebuah garis ya, dimana maksudnya bentuk sebuah bidang ya, dimana si bidang ini, di bidang ini dia tegak lurus terhadap bidang alfa maupun terhadap bidang beta. Jadi kalian harus cari dulu sebuah bidang yang ketiga. Nah, kalau di sini alfa ini bidangnya dari sini ya sampai ke sini, ini bidangnya sampai ke belakang ini. Beta ini dari sini sampai ke belakang sini. Nah, kemudian kalian bikin bidangnya, di mana si bidangnya ini tegak lurus terhadap alfa. Di sini tegak lurus bisa kelihatan ya. Dan terhadap beta. Oke, seperti itu ya. Kemudian sekarang kita lihat ada beberapa catatan penting nih ya. Oke. Catatan penting, pada saat menentukan sudut, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan titik potong antara dua objek yang akan dicari sudutnya. Jadi carilah carilah titik potong. Carilah titik potong antara dua objek tersebut. Ya, kemudian dibuat garis-garis bantu sehingga terbentuk sebuah segitiga, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan ada garis dan ada bidang, ya. Nah, kalian cari perpotongan antara garis ini dan bidang ini di mana? Berarti di titik ini ya. Di titik ini. Kemudian dibikinlah bayangannya dan kemudian dibuatlah segitiganya. Kalau bidang yang ini alfa dan beta sama, kita cari titik perpotongannya di mana? Berarti ada di sini titik perpotongannya. Kemudian dari titik perpotongan ini apa tadi kata-katanya? Kemudian dari titik potong ini yang akan dicari sudutnya, buatlah garis-garis bantu. Jadi dari sini ini kemudian bikinlah garis-garis bantu. Di sini kebetulan bukan garis lagi. Jadi emang ini garis-garis dulu, kemudian dia membentuk sebuah bidang ya. Baik, marilah kita lihat contoh soal. Di sini saya punya 3 contoh soal ya.
Tiga contoh soal dahsyat. Oke, kita mulai dari yang pertama. Diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuk 10 cm. Yang ditanyakan kosinus sudut antara garis GC dan bidang BDG. Ya, untuk membahas soal ini marilah kita saya kopikan dulu sebuah kubus dulu ya, sebuah kubus ABCD EFGH. Sebentar, ini sudah ada ya. Saya sudah persiapkan. Iya, saya copy dulu ya. Iya. Lalu saya paste di sini. Iya. Jadi tadi itu rusuknya 10 cm. Kemudian yang ditanyakan ini sudut antara GC. Oh, ini GC ya. GC dan bidang BDG. Jadi kita akan buat dulu bidang BDG-nya dulu ya. Saya pakai warna merah saja. BDG. Oke. Sampai titik ini. Dari sini sampai balik lagi. Set sini. Iya. Maksud saya bikin lagi garisnya. Iya. Oke. BDG. Iya. Sip. Jadi antara bidang BDG dengan garis GC ya. Untuk garis GC-nya yaitu yang ini ya. Garis CG. Oke. Kadang suka begini, kepanjangan ya. Iya. Oh, ternyata begini. Ya sudah. Tuh, kan yang bawahnya pendek. Apa lah ya. Nah, jadi ini adalah garis dan bidang ya. Garisnya GC dan bidangnya BDG. Untuk itu caranya bagaimana? Caranya kita bikin bayangan GC dulu ya. Bayangan GC terhadap bidang BDG. Nah, si bayangannya itu harus tegak lurus terhadap bidangnya. Jadi kalau kita lihat supaya dia bisa tegak lurus itu caranya begini. Ini kalau saya tarik dari titik C ini, itu dia akan, kalau mau tegak lurus maka ini tegak lurusnya sampai ke titik A. Nah, di sini ini adalah lokasi yang tegak lurus ya. Kalau di gambar ini memang tidak terlihat tegak lurus, tidak terlihat tegak lurus ya. Tetapi sebenarnya ini tegak lurus. Karena ya paham sendiri ya. Ini dia tegak lurus ya. Ini rusuknya 10, yang ini juga 10. Oke, saya hapus sedikit lah ya biar tidak. Nah, ini sudah tegak lurus di sini. Lalu saya bikin garisnya. Saya bikin garisnya dari titik ini, titik pertengahan ini ke sampai ke sini. Oke. Nah, sehingga saya bisa bikin titik, misalnya ini sebut saya titiknya titik O gitu ya. Nah, jadi sudut antara garis dengan bidang itu adalah sudut yang di sebelah sini nih. Nah, itu ya, kalian perhatikan. Jadi sudutnya yang dibentuk itu adalah sudut OGC.
Nah, sudutnya sudut OGC ya. Yang ditanyakan adalah kosinus. Ya, kosinus ya. Kita lihat segitiga ini dia adalah segitiga siku-siku di mana siku-sikunya ada di sini. Ya, segitiga OGC ini dia adalah segitiga siku-siku ya. Nah, di mana panjangnya? Oke, kalau kita nyari sudutnya, kosinusnya berarti seperti ini ya. Oke. Berarti kalau kita mencari kosinus, oke. Kalau kita mencari kosinus sudut OGC, maka ini adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring ya, selalu seperti itu. Mana sisi sampingnya? Kalau sudutnya di sini berarti sisi sampingnya seperti ini ya. Kemudian R-nya di sini ya. Kemudian sisi depannya yang di sini. Nah, karena kosinus maka X per R ya. X-nya ini adalah 10 cm. Ya, karena ini adalah sebuah kubus di mana-mana rusuknya sama. Dan R ini adalah yang R itu ya. R itu adalah namanya apa ya? Jadi dia dari titik tengah itu selalu rumusnya adalah A per 2 akar 6 ya. Kalian bisa ingat-ingat lagi di video pertama, selalu A per 2 akar 6. Dimana A-nya 10 sehingga karena rusuknya itu 10 per 2 akar 6 atau sama dengan 5 akar 6. Jadi kita bisa masukkan ke sini. Ini adalah 5 akar 6 begitu ya. Nah, 10 dibagi 5 adalah 2 ya. 2. Jadi 2 per akar 6. Kalian bisa tuliskan ini kalau per akar 6 itu 2 per 6 akar 6. Kalau 2 per akar 3, 2 per 3 akar 3 gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini besarnya adalah 1 per 3 akar 6 ya. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Jadi ini jawabannya adalah A. Oke ya. Oke, bisa dipahami, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita akan lanjutkan ke soal yang kedua ya. Oke, ceng-ceng ya. Saya barusan gambar dulu sebuah limas. Jadi cara menggambar sebuah limas TABCD itu, jadi yang ABCD itu adalah alas ya, selalu begini, AB-nya di depan, CD-nya di belakang. Ini namanya limas ya. Nah, T-nya di tengah di atas. Kemudian rusuk alas adalah yang ini yang di bawah, rusuk alas. Ini juga panjangnya semua sama, yaitu rusuk alasnya itu adalah 6 cm ya. Dan rusuk tegak, yang disebut dengan rusuk tegak itu yang ini. Panjang TC ya, TC ini adalah 12 cm. Berarti ini kurang tinggi ya dari gambarnya, nggak apa-apa lah ya. Ini 12 cm. Yang ditanyakan adalah nilai kosinus sudut antara TA dan bidang alas. Mana TA? TA itu ini ya. TA dan bidang alas. Saya kasih garis warna merah deh ya, si TA-nya. Oke, jadi ini adalah TA. Nah, bagaimanakah cara mencari nilai kosinusnya? Sebelum kita mencari kosinusnya, kita cari dulu sudut yang dibentuk ya. Nah, seperti di teori tadi bahwa untuk mencari sudutnya itu kita harus cari titik perpotongannya, yaitu di titik A ya. Titik perpotongan ini adalah titik perpotongan antara garis TA dengan alas ABCD. Nah, dari sini kemudian kita bikin dulu bayangan TA terhadap bidang. Caranya bagaimana? Bayangannya itu adalah ini.
saya tarik itu dari titik A. Nah, kalau bayangannya sih sampai tengah-tengah sini saja, tengah-tengah sini, tapi biar pas gambarnya saya tarik sampai ke huruf C saja ya. Sebenarnya bayangannya tidak sepanjang ini, bayangannya sampai ke tengah-tengah tengah-tengah alas ya. Jadi kira-kira sampai ke sini lah gitu ya. Nah, untuk itu saya bikin satu garis lagi dari tengah ini sampai ke bawah ya. Jadi dari tengah-tengah garis itu sampai ke atas. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, ini kita bikin yang lurus dulu biar pas. Nah, gini ya. Oke, sekarang mulai terlihat gambarnya ya. Mulai terlihat gambarnya. Di tengah-tengah sini saya kasih huruf O aja ya, titik O. Nah, ini adalah segitiga siku-siku lagi ya. Jadi ada segitiga siku-siku TOA ya. TOA ini adalah siku-siku. Nah, yang ditanyakan itu adalah sudut ini nih. Sudut ini yang dibentuk antara garis merah ini dengan garis biru. Jadi sudutnya saya tuliskan alfa saja. Nah, gini ya. Jadi alfa ini adalah sudut TAO ya. Yang ditanyakan adalah kosinusnya, kosinus alfa. Oke, rumus daripada kosinus itu sekali lagi adalah X per R ya. X per R di mana X-nya adalah sisi samping seperti ini X. Dan R-nya adalah sisi miring ya. Nah, sisi depan itu saya tuliskan sebagai huruf Y. Jadi yang ditanya X per R. R-nya kita sudah tahu, R-nya 12 cm. R-nya tadi kita sudah tahu 12 cm. Ya, sama dengan yang ini. Nah, kemudian X-nya itu adalah setengah diagonal sisi ya. Yang namanya diagonal sisi itu rumusnya selalu bagaimana? Selalu A akar 2 ya, A akar 2. A-nya 6 sehingga jadinya diagonal sisinya adalah 6 akar 2. Mana diagonal sisi? Yaitu AC diagonal sisi. DB diagonal sisi. Nah, kalau X ini adalah setengah daripada diagonal sisi ya. Kalau X itu setengahnya. Jadi kalau tadi 6 akar 2, maka setengah daripada 6 itu adalah 3 akar 2 ya. Oke, 12 dibagi 3 adalah 4, jadinya 1/4 akar 2. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, seperti itu. Oke, mudah kan ya? Oke, nah jadi yang perlu kalian hafalkan ada kosinus. Sekali lagi, kosinus itu adalah X per R ya. Kemudian sinus, maaf ini harusnya ada sinus alfa ya. Sinus alfa atau sinus theta ya. Ini adalah Y per R. Nah, kemudian satu lagi adalah tangen ya, tangen alfa. Tangen itu adalah sin ya per cos. Itu adalah tangen atau bisa juga kita tuliskan sebagai Y per X ya. Seperti itu ya. Kita akan lanjutkan lagi ke soal nomor 3 ya. Oke. Soal nomor 3. Baik, jeng jreng ya, di sini kita sudah ada kubus ABCDEFGH ya. Diketahui sudut kubus ABCDEFGH dengan rusuk A satuan panjang. Titik T adalah titik tengah rusuk HG. Jika theta adalah sudut antara TB dan ABCD, maka nilai tangen tetanya berapa? Oke ya, selalu seperti ini gambarnya. ABCD selalu di bawah, FG selalu di atas. Kemudian di sini juga ada rusuknya. Rusuknya ini besarnya adalah A ya.
Jadi apakah itu panjangnya, apakah itu tingginya ya, ataukah itu lebarnya, semua besarnya A. Kemudian di situ diketahui titik T adalah titik tengah rusuk HG. Jadi di tengah-tengah itu ada titik T. Iya. Titik T-nya kira-kira di sini. Ini adalah titik tengah HG ya. Titik T. Kemudian theta adalah sudut antara TB. Kita gambarkan dulu TB ya. TB dari sini ke B sampai sini ya. Oke. TB dan ABCD. ABCD-nya yang bawah ya. Oke. Iya. Seperti teori lagi, sekali lagi untuk mencari sudutnya ya, kita akan buat dulu sebuah garis bayangan TB di mana dia dibayangkan, diproyeksikan terhadap alas ABCD ya. Jadi caranya adalah kita tarik garis dari T. Oke. Kita tarik garis dari T. Sebentar, ini warna apa? Oke ya. Iya. Sebentar, tunggu dulu. Nah, dari T saya tarik garis itu lurus ke bawah ya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu, ternyata garisnya putus ya. Sebentar. Garisnya putus ya, sebentar ya. Caranya bagaimana ini? Ternyata seperti ini. Saya geser. Iya, begitu ya. Ke atasin dikit. Gitu. Ternyata susah juga gambarnya. Oke. Kemudian saya tarik lagi sebuah garis lagi ya, dari B ini saya tarik ke garis yang barusan. Nah, kira-kira seperti ini. Ini saya sedang membuat garis bayangan TB ya, yang diproyeksikan terhadap ABCD. Nah, sehingga sekarang bisa terlihat sudut tetanya. Itu sudut tetanya adalah yang sebelah sini ya. Iya, warnanya warna biru saja ya. Jadi ini sudutnya nih. Oke, ini teta. Ini kasih angka 0 lagi ya. Jadi sudut teta ini kalau kita lihat di gambar, ini adalah sudut TBO ya. Sudut TBO. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tangen teta. Tangen teta itu rumusnya adalah Y per X ya. Dimana Y-nya adalah sisi di depan sudut ya. X ini adalah sisi yang di samping sudut. Dan R ini adalah sisi miring seperti ini. Jadi selalu gambarnya itu adalah sebuah segitiga siku-siku. Nah, Y-nya bisa terlihat panjang Y itu sama dengan panjang rusuk, yaitu A. Seperti ini ya. Nah, sedangkan X-nya ini, panjang X-nya ini adalah apa ini ya? Belum terlihat. Tetapi kalau kita lihat, kita bisa membuat segitiga yang lain dari sini ya. Coba kalian perhatikan segitiga OBC ya. Segitiga OBC itu saya akan buat ulang. Saya akan lihat pakai drone gitu ya, pakai drone. Nah, ternyata setelah saya pakai drone, ternyata gambarnya itu seperti ini gitu ya. Wah, gitu ya.
Setelah pakai drone gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah titik B, yang ini adalah titik C, yang ini adalah titik O ya. Ini adalah kita melihat alas ya, alas yang dilihat dari atas. Ini ada BCO ya. BC-nya ini panjangnya A, OC-nya adalah setengah A. Karena tengah-tengah ya, O itu tengah-tengah antara C dan D. Dan di sini kita lihat di sini ada siku-siku lagi, dan di sini adalah huruf X ya, huruf X. Nah, X ini adalah ternyata sisi miring ya dari segitiga ini. Karena dia sisi miring, maka kita bisa mencari menggunakan Pitagoras lagi ya, yang besarnya A kuadrat ditambah setengah A kuadrat. Jangan lupa setengahnya juga kita kuadratkan. Jadi kalau dikuadratkan, duanya dikuadratkan jadi 4 ya. Jadi karena 1 ditambah 1/4, 1/4 atau 5/4 A kuadrat, begitu ya. Nah, sehingga X-nya ini adalah akar ya. Akar dari 5/4 A kuadrat, begitu ya. Oke. Nah, jadi bisa terlihat ini hasilnya adalah A kuadratnya keluar A ya. Jadi 1/2 A akar 5 ya. Karena kita mau masukkan ke tangan ya, saya permudah saja. Jadi nulisnya ini adalah ini per 2 gitu ya. Oke, jadi saya tuliskan di sini X-nya itu adalah A akar 5/2. Oke ya. Nah, jadi A dan A-nya bisa kita coret. Ya, kemudian angka 2-nya juga bisa naik ke atas. Jadi ini begini. Ini 1/5. Nah, dikali dengan 2 gitu ya. 2-nya naik ke atas, jadi hasilnya adalah 2/5 ya. Atau bisa kalian tuliskan sebagai 2/5 akar 5. Kalau berakar 3, 2/3 akar 3 gitu. Jadi jawabannya adalah yang B ya, 2/5 akar 5. Baik ya anak-anakku sekalian, contohnya juga sudah selesai ya. Silakan kalian ulang-ulang video ini biar lebih mantap dan lebih paham ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Silakan kalian kerjakan latihan soalnya di e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma taufiq illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Terima kasih.